Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman JJ-Logi. Hari keempat kita di The Min 400. Ini adalah hari terakhir di sini, di mana kita akan ngelihat race-nya dimulai, teman-teman. Nih sekarang saya udah ada di bagian untuk nontonnya, yang persis ada di dekat jumpingan yang kemarin kita udah lihat ya, teman-teman. Kita coba maju dulu ke depan. Sekarang masih belum ada yang start. Nah, tapi karena juga kemarin juga banyak teman-teman yang pada nanya di Instagram, ini kan desert racing nih. Ini kenapa tracknya ini track seperti sirkuit buatan aja ya, track tanah buatan gitu, bukan kayak di gurun bebas gitu. Karena emang kalau Min 400 ini formatnya adalah di beberapa kilometer awal sejak start, dia itu masih melintasi daerah track ya, atau area track yang memang buatan. Jadi jumpingannya ini buatan. Di bagian-bagian sana itu banyak tikungannya juga memang bukan alami tapi dibuat pakai alat berat. Nah, setelah mereka berapa kilometer lewatin trek ini, barulah mereka ke alam bebas ya, ke gurun yang sebenarnya baru. Arahnya persisnya ke sana, teman-teman. Kurang lebih sekitaran 150 kilo mereka balap ke sana. Jadi totalnya adalah 400 mile atau di atas 500 km, di mana dia akan melakukan 4 lap. Satu lapnya itu sekitar 100 mile, jadi itu dia. Setelah mereka seharian ngegas 4 lap, jatuhnya mereka akan finish setelah mile ke 400. Nah, ini kalau kalian lihat juga lagi ada truk yang nginiin air dulu, nyiram air, biar nggak terlalu debu sekali di sekitaran tempat nonton ini. Dan kira-kira sekitaran setengah jam lagi, ini akan mulai baris nih pesertanya. Dan yang akan kita lihat salah satunya adalah kelas yang paling tinggi, yaitu trophy truck. Karena kalau kelas-kelas yang lebih kecil, kayak misalnya kemarin ada kelas yang untuk UTV atau bugi-bugi yang kecil, itu kemarin balapannya udah duluan pas hari ketiga. Jadi hari keempatnya kita akan ngelihat yang kelas paling tingginya. Hehehe. Oke teman-teman, ini dia line up para peserta kelas trophy truck-nya. Keren. Oke teman-teman, sekarang kita dapat kesempatan untuk masuk ke grid walk-nya ya. Jadi kita di sini bisa ngeliat langsung para racernya pada ngantri mobilnya. Ada yang lagi interview, ada yang minta foto bareng, semuanya asik banget. Wah, Terrible Herbst Motorsport, salah satu yang juga legend dari dulu. Ini saking banyaknya para peserta di sini, teman-teman. Sampai bingung juga ya. Ini kita kayak mau mulainya dari mana. Wah, asli. Ini benar-benar kayak mimpi jadi kenyataan ya, alhamdulillah. Ke salah satu balapan yang dari dulu udah suka nonton, dari dulu udah punya fans, idola juga di sini, siapa aja para pembalapnya. Walaupun mungkin nggak semuanya istilahnya para idola saya ada di sini, tapi tetap senang banget rasanya. Kayak seperti misalnya yang ada BJ Baldwin di sini dan lain-lainnya, berasa benar-benar jadi kenyataan ya, mimpi, alhamdulillah. Oke, kita sambil muter ya.
yang pakai Honda Ridgeline. Sambil kita lihat lagi ke belakang. Ini yang ada di depan adalah peserta-peserta yang kelas paling tinggi, trophy truck. Diurut sampai nanti ke bagian belakang kelas yang lebih di bawahnya lagi. Wah, asik banget. Ini rata-rata mobilnya ukurannya benar-benar kalau ngeliat langsung gede banget teman-teman. Gede banget. Emang kalau kita tahu di Amerika kendaraannya banyak pakai kendaraan-kendaraan besar, ukurannya full size, truk atau SUV. Sementara mobil-mobil ini hitungannya udah seperti full size truck tapi di steroidin ya. Jadi lebih gede dari sebelumnya. Wah, ini juga yang keren. Ini adalah keluarga Campbell. Bapaknya Shannon Campbell. Ini adalah kendaraan King of Hammer, teman-teman. Rock Racing. Ikutan juga di kejuaraan Desert Racing. Asik sih. Keren banget. Nah, jadi yang di belakang-belakang sini, ini udah kelas Unlimited Buggy ya. Jadi kalau kelas yang basicnya truck itu paling tinggi yang trophy truck. Kalau di yang buggy, kelas paling tingginya adalah Unlimited Truck. Seperti ini. Jadi kurang lebih dia sama kayak buggy gitu, sama kayak trophy truck, cuma beda dia basicnya buggy. Nah, kalau buggy kan gini, bagian rodanya keluar dia ya, bodinya tuh cuma di tengah, menyempit di tengah gitu. Ini dia kalau buggy yang seperti gini kan. Kalau truk ya seperti biasa ya, bodinya normal, nutupin seluruh rodanya. Kalau ini kan kebuka gini nih modelnya. Nah, geser ke belakang. Ini udah buggy yang kelasnya lebih kecil lagi, makanya ukurannya juga lebih kecil lagi. Tapi tetap hitungannya gede ya. Mungkin ini ukurannya masih lebih kayak kalau di kita ukuran medium size SUV gitu. Geser lagi ya. Wah, asik sih. Banyak banget. Keren. Ini ganteng banget sih. Nice. Kita lihat dari sebelah sini. Seneng banget ngeliatnya, teman-teman. Yoi, keren. Jadi ini deretan para buggy-buggynya. Ini ganteng banget. Geser lagi ke barisan yang udah mulai agak belakang. Ini deretan peserta pakai trophy truck spec. Jadi dia itu boleh dibilang persis sama kayak trophy truck, bedanya untuk mesinnya aja ya. Mesinnya ini dia hanya boleh menggunakan mesin standar crate engine. Jadi mesinnya sama semua di seluruh kelas ini. Angkanya angka 3 gini nih. Nah, kalau yang angka 3 gini, ini dia kelasnya trophy truck spec. Mesinnya sama semuanya. Asik sih. Dalamnya luas sih, lebih luas dari yang mungkin bisa dilihat di video, teman-teman. Nih kita lihat yang ini nih. Wah. Dia nggak benar-benar sama semua sih ya, layout dashboardnya bebas. Kayak ini malah nggak pakai dashboard yang persis di depan drivernya. Waduh, udah agak kotor nih, bekas diinjek. Nah, jadi yang satu hal sama lebih ke arah kita ngelihat di sini navigasinya semuanya pada pakai low range tuh kebanyakan buat GPS-nya. Sementara nggak semua drivernya dia mantau GPS. Ada yang mantau, ada juga yang nggak. Kayak misalnya ini, dia hanya mantau kayak misalnya temperatur dan sejenisnya. Tapi satu hal, besar. Satu hal yang sama adalah semuanya pada pakai ini nih. Nah, helm yang menggunakan selang untuk kasih udara seger ke dalam helm full face-nya. Kita geser lagi ke belakang. Nick Eisenhower. Keren mobilnya. Kita lihat dalamnya.
Seperti ini. Kurang lebih hampir sama ya. Perintilan-perintilan yang tertempel di dalam mobilnya. Ada juga mobilnya beberapa yang benar-benar polos, teman-teman. Ini sepertinya balapnya pakai ini aja ya, kantong sendiri aja. Masih panjang ke belakang sana, teman-teman. Wah. Good luck, BJ. Good luck. Oke, teman-teman. Tadi setelah kita udah ngeliat di sini semua pada nyanyiin lagu kebangsaan Amerika Serikat dulu ya. Habis itu sekarang udah pada mulai nyalain mesin, udah mulai pada masuk ke dalam mobil karena akan dimulai. Seru banget. Saya nggak bisa ngeliat semuanya soalnya emang luas banget, panjang banget antriannya sampai ke belakang sana. Tapi sekarang emang udah saatnya untuk kita kembali lagi ke bagian pedok karena udah mau start. Nah, sekarang tinggal kita lihat keseruannya gimana ya. Dan kira-kira yang menang siapa nih? Kira-kira kalian mungkin punya jagoan sendiri di sini. Kira-kira siapa nih yang bakal menang? Ya udah, kita kembali dulu ya. Oke, mereka mulai pada siap berpindah ke tempat start. Startnya di sana tuh yang ada 2 kotak hitam tower situ. Dan startnya ini nanti akan 2 langsung ya, sekaligus. Langsung 2 mobil. Asik banget. Suaranya mantep. Nah, sekarang teman-teman, jadi kita dapat kesempatan untuk ngibarin bendera startnya. Jadi kita akan menuju ke tempat startnya di situ. Dan kita akan coba untuk ala-ala aja ya, tapi kan seru tuh ngelepasin bendera hijau kayaknya ya buat start. Baru abis itu 2 buah kendaraannya dilepas untuk ngelatin trek ini sepanjang berapa kilo sebelum nantinya mereka baru mulai ke sana. Ratusan kilometer sebelum nanti akan finishnya lagi di sini lagi. Tapi karena 400 mil kan, 500 kilo lebih balapnya, jadi ya kemungkinan finishnya itu baru di sore nanti. Bahkan sebagian peserta tuh pasti ada yang finishnya nanti begitu udah gelap. Seru banget. Oke, yuk kita ke sini. Ya, jadi teman-teman, yang pertama akan melepas startnya adalah Strickland, Jawara UFC. Untuk yang mobil pertama masih sendiri, tapi nanti setelah mobil yang ini, berikutnya baru langsung 2 mobil sekaligus yang dilepas ya. Jadi kita bakal ngelihat ada head to head ya, ada duel di trek sini sebelum nantinya mereka menuju ke sana. Seru. Oke. Oke, saatnya kita untuk mencoba melepas peserta berikutnya, teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, ini udah jam 12 siang. Ini saatnya kita untuk istirahat dulu, kajian makanan dulu. Tapi ini ngomong-ngomong, di area dalam sini rame banget. Padahal ini cuma khusus yang VIP aja ya. Di bagian yang luar sana, yang samping-samping sini lebih rame lagi. Jadi yang saya suka emang kalau di Amerika tuh kultur ya, budaya orang untuk datang nonton off-road itu sangat besar sekali, antusiasnya luar biasa. Jadi kita ngelihatnya normal kayak misalnya banyak anak-anak yang hafal seluruh pembalapnya segala macem. Udah jadi satu sportainment ya kalau di Amerika ya, kebanyakan balap gitu. Jadi udah jadi konsumsi atau hiburan umum gitu buat masyarakat. Itu yang sangat menarik banget. Jadi kayak mereka semua pada punya merchandise dan itu sangat laku. Jadi ya emang benar-benar udah kayak artis ya para pembalapnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa nonton langsung untuk live streamingnya. Live streamingnya juga benar-benar kayak kita lagi nonton live race dari mau kita ngomongin F1 atau yang lain, semua lengkap di sini. Kebayang nggak sih kalau misalnya bikin live race buat kayak balapan seperti ini, ada racing, kan nggak semudah bikin live kayak kita di dalam sirkuit yang cuma di situ aja. Mereka terus terbang ngikutin para pesertanya sejauh ratusan kilometer. Jadi ini benar-benar menurut saya sih effortnya luar biasa ya. Bikin live stream desert racing seperti ini nih. Lihat deh, gokil. Wah, asik banget. Apalagi juga di satu sisi kita ngomong pesertanya nggak cuma kayak 20 gitu aja, tapi pesertanya ratusan. Ya teman-teman, kita udah selesai makan siangnya. Ternyata sama persis kayak kemarin ya, sebelumnya. Jadi saya mau lanjut sedikit lagi jalan-jalan di bagian luarnya karena ada beberapa booth ya, yang belum sempat disamperin kemarin. Nah, salah satu yang menarik yang baru saya lihat hari ini, ternyata ada Earth Roamer, teman-teman. Jadi Earth Roamer ini adalah perusahaan yang membuat kendaraan 4x4 menjadi motorhome seperti ini. Luar biasa, ini gede banget. Ini benar-benar kayak gedung ya, gedung berjalan. Yang ini tipenya Earth Roamer LTI. Sebenarnya udah sempat saya review juga waktu 2019 ke show. Sekarang kita akan coba lihat lagi ya, ada di sini ya. Jadi ini basicnya adalah F550 Ford F-Series ya. Mesinnya menggunakan mesin diesel 6.700 cc. Sementara kalau kita lihat di sini, ini benar-benar bagian kakinya udah full dimodif semua. Yang saya suka sebenarnya velgnya pakai military grade gini, bitlock gede banget, ini ring 20. Suspensinya juga pastinya udah di-upgrade. Ini pakai Fox, tapi sebenarnya utamanya itu pakai Airsus ya. Jadi ini dia, ada balonnya, terus dia dibantu juga peredamannya pakai shock Fox. Sementara kalau kita ngomong dalam ya, di bagian depan kurang lebih sebenarnya sih nggak kayak ada yang diubah ya. Ya kecuali kalau kita ngelihat ke belakang sana, teman-teman. Tapi kalau di bagian sininya ya kurang lebih kayak standarnya aja ya, Ford F550. Kayak mungkin ada beberapa tombol tambahan di sini, tapi secara overallnya terlihat kayak stok aja. Nah, begitu kita ngeliat ke bagian belakang sini, baru ini yang spesialnya. Bentar, masih ada yang ke bagian dalam. Ini saya mau kasih liatin dulu buat si body motorhome-nya. Ini dia pakai karbon, cuma ini udah dilapisin lagi sama catnya model kasar kayak gini. Coba ya kita langsung masuk ke dalam. Sementara untuk dalamnya, bismillah, assalamualaikum. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini buat makan di sini, buat di sini tempat sofa yang bisa dijadiin kasur juga. Terus di atas baru tempat tidur utamanya. Asik nih sambil nonton Made 400 di TV-nya itu. Ini kompartemennya buat naruh gelas segala macam, piring. Di sana juga ada.
Ini di sini untuk kita taruh microwave, terus kulkas. Di bagian sini laci-lacinya, teman-teman. Ini sinknya, talenan, gede banget talenannya ini. Oh, ini pas masuk ada buat kita ngatur lampu-lampunya. Terus ini dia buat kamar mandinya. Wastafelnya di sini, kloset, shower, dan ini masih ada kotak penyimpanan segala macam lagi ya di sini ya teman-teman ya. Asik banget. Wah. Kita coba lihat bagian belakangnya. Oh, ini bisa ditaruhin kotak buat kita masak. Ini ada tray-nya. Ini modelnya gimana sih? Penasaran. Oh, cuma dicantolin aja di sini. Kuat juga ya. Tapi nggak pas lagi bergerak sih ya. Cuma nggak tahu ini ditaruhnya di mana ya kalau lagi jalan nih. Tapi ya banyak tempat juga sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini tinggal ditutup lagi. Ini yang satu lagi buat kayu bakar. Stoknya ditaruh di sini. Nah, sementara di bagian belakang sini ban serepnya, terus ada sand ladder di sini. Ini sebelah kiri kayak ada pintu lagi, cuma nggak tahu buat apa. Ini juga bisa dibuka, teman-teman. Mungkin seperti itu bukanya, ngejeblak ke bawah. Sementara suspensi seperti ini nih. Nah, ini buat bagian belakang. Gokil. Sementara ini kurang lebih tangkinya 400 liter dan menampung airnya itu bisa 500 liter. Banyak banget. Ini buat solarnya isinya di sini nih. Sini. Asik banget. Sementara di sebelahnya ada bootnya Camber. Camber ini fabrikasi yang bikin mobil off-road racing. Tapi dia nggak cuma bikin mobil off-roadnya aja, tapi dia juga jualan mass product parts-partsnya. Misalnya lift kit, terus juga gardan, dan lain-lain. Tapi kebanyakan itu sekitaran produk kaki-kaki ya, teman-teman ya. Buat mobil kayak Ranger dan lain-lain di sini. Nah, ini dia. Contoh kaki-kakinya. Gokil, link armnya yang bagian bawah. Link arm apa namanya? Ya benar, yang bagian bawah. Ini upper armnya. Shocknya gede banget si coilovernya. Ini buat yang bump stopnya. Ini yang bypassnya. Keren. Yang saya suka kalau ngeliatin gardan untuk kebutuhan off-road racing buatan Amerika. Ini bener-bener kalau ngelihat aslinya gede banget. Gede dan juga panjang gitu ya. Keren banget. Dari mulai las-lasannya, materialnya, semuanya, konstruksinya keren banget. Ini buat teman-teman yang suka dengan dunia off-road racing atau minimal fabrikasi gitu, pasti seneng ngeliat produk-produk kayak seperti ini nih. Wah, keren. Ada 2 buah Ford Bronco baru. Ini bootnya Bakken Bronco Offroad. Oh, tapi lucu banget gayanya, dua-duanya retro gini, klasik gini. Dari mulai kalau ini misalnya stripingnya ya dengan logo Bronco yang ini, pakai velg klasik model seperti ini dengan ban BF Goodrich KO2, ukurannya 35, 12,5, velgnya ring 18. Ini juga nggak kalah klasik. Ini dulu Bronco yang zaman dulunya ya, emang ada yang model warnanya seperti ini. Jadi dibikin klasik juga nih, termasuk untuk velgnya. Ih, cakep banget. Apalagi pakai lampu casing gitu makin kelihatan klasiknya ya teman-teman ya. Mungkin untuk sebagian orang tetap masih lebih suka buat pakai lampu-lampu tambahan yang modelnya bulat karena lebih klasik ketimbang model LED light bar yang terlihat lebih modern ya, bahkan lebih robotik gitu untuk sebagian orang. Ini dapat banget klasiknya. Keren. Nah, sekarang teman-teman, ini dia salah satu kesempatan luar biasa yang belum tentu datang 2 kali. Jadi kita di sini akan nyobain untuk ngelihat tracknya menggunakan helikopter. Ini helikopternya udah disediain di sini. Keren banget. BF Goodrich. Kita akan coba ngelihat nanti pas mereka lagi di bagian yang lurus kencang gitu.
Kira-kira gimana ya rasanya ya kalau kita bisa ngejar ya. Kayaknya asik banget ya. Udah kebayang nanti buat bikin videonya buat teman-teman yang lagi nonton. Mestinya sih bakalan seru. Oke. Kita akan duduk di bagian depan, teman-teman. Wah. Kita pakai dulu seat belt-nya. Alright. Oke, teman-teman, kita udah di dalam helikopternya. Kita bersiap untuk terbang. So we're going to fly with Paul, Ebony, and Toby. You're still gonna want to wear your headset. Kita coba lihat deh seseru apa. Wah, seru banget teman-teman. Kalau denger suara mesin V8 langsung kayak, wah gimana gitu ya. Asik banget teman-teman. Mungkin agak sedikit ini aja ya, terakhir-terakhir kayak badannya enak gitu. Nggak biasa kali ya, karena yang pasti tadi dapat view-nya oke banget. Semoga teman-teman juga pada berkesan, terutama ngeliatin suspensinya ya pas dia lagi ngelaju. Itu kurang lebih di atas 120 mile. Ya, 120 mile ke atas dia bisa ngegas sampai dengan mungkin sekitar 160 mile. Kira-kira berapa kilometer tuh ya? Nah, kalian coba hitung sendiri. Cuma yang pasti senang banget juga tadi karena sama Toby juga, jadi Toby juga nyeritain banyak juga insight-insightnya ya, ngasih tauin seluk-beluknya lebih jauh lagi tentang off-road racing sambil kita ngikutin mobil-mobilnya. Wah, luar biasa. Aduh, gak akan terlupakan nih. Ya, kita udah balik lagi teman-teman di area pedoknya, dan di sini kita lihat di belakang saya ada trophy trucknya Rob McEachran nih. Ternyata tadi habis coba nanya-nanya, ternyata ada kendala sama transmisinya. Jadi otomatiknya itu kalau nggak salah dia mengalami masalah yang dimulai dari overheat. Jadi nggak sampai ke finish. Cuma lumayan udah menempuh sekitaran 300 km kurang lebih kalau dikilometerin. Jadi kondisinya dengan body seperti ini ya, bentuk kayak gini masih oke ya. Soalnya banyak juga peserta lain yang bodinya udah tercompang-camping.
dan kotornya juga masih oke lah gitu. Nah, kita lihat kondisi bannya. Ban BF Goodrich yang dipakainya, kembangannya juga masih oke banget nih. Nah, tapi ini kan mobil rear wheel drive. Trophy truck yang dipakai Rob ini yang gerak roda belakang. Jadi kalau depannya masih segini kan wajar ya, karena kan dia kan nggak diisi tenaga mesin. Kita coba lihat yang belakang. Yang mana ini paling tersiksa. Ini dia. Ternyata kembangannya juga masih pada tebel. Tahunya juga tetap masih berbentuk sesuai aslinya, jadi hanya sedikit terkikis saja ya, minor banget teman-teman, bagian yang boleh bilang terbeset-besetnya ini nih. Wah, ini sih hitungannya apa ya, oke banget ya, walaupun nggak sampai finish, tapi ya udah di atas kilometernya 300-an jaraknya yang ditempuh, oke banget, dan nggak sampai butuh untuk ganti ban serep, karena udah cukup banyak juga yang saya lihat di perjalanan masih ganti ban serep juga, cuma rock makernya aman. Ya, kurang lebih seperti ini sih kotornya. Penasaran juga. Ya teman-teman, yang menjadi juara The Min 400 tahun ini Adam Householder. Oh my goodness, this is huge stuff. Everybody tell Adam, hoorah! Oh, that is huge. Adam Householder taking the overall win. Come on out of that truck, Adam. Got a small little drink for you to hold on to. We also have some finisher medals for you. The big hardware comes tomorrow. Oh, he's already getting busy. Slow down. Don't give me this time. I still got a couple hours to go. Adam Householder, holy smokes, man, what a nail biter. You guys were out there. Oke teman-teman, wah akhirnya selesai juga The Min 400. Ini merupakan kesempatan luar biasa saya bisa datang ke sini untuk menyaksikan salah satu kejuaraan desert racing yang paling saya suka selain Baha 1000 ya, yaitu The Min 400. Siapa tahu nanti di kesempatan lain bisa datang dan kita ngelihat langsung kira-kira seperti gimana kalau untuk yang Baha 1000 ya. Kalau yang itu kan ada di Meksiko tuh. Siapa tahu nanti ada kesempatannya. Yang pasti untuk sekarang ini benar-benar berkesan banget karena dari dulu saya sering nonton The Min 400 di YouTube biasanya. Terus banyak juga pembalap-pembalap yang saya suka, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu langsung di sini. Jadi benar-benar menjadi weekend yang berkesan. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke BF Goodrich Indonesia yang udah ngasih kesempatan saya buat datang sini. Dari kemarin nyobain UTV Experience, pakai ban BF Goodrich KM3, terus ngelihat banyak peserta di sini ternyata yang mau disponsorin atau nggak disponsorin memilih bannya BF Goodrich. Nah, karena di satu sisi teman-teman sekarang ini juga beberapa modelnya yaitu Advantage Touring atau GeForce Venom itu udah diproduksi di Indonesia, itu bikin saya semakin bangga ya dengan ban ini. Sebuah ban yang boleh dibilang udah sangat legend, 150 tahun udah ada dan sampai sekarang ini bisa dibilang salah satu ban yang mendominasi kejuaraan-kejuaraan off-road yang ada. Dan itu sudah cukup membuktikan ya buat saya. Dan begitu saya pakai pun juga ternyata ya benar ya. Confidence saya bisa lebih dapat karena saya tahu saya bisa mendapatkan mobil yang
kontrol atau handlingnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan karena traksinya bisa maksimal. Dan di satu sisi kita tahu ban ini termasuk salah satu ban yang boleh dibilang paling durable untuk digunakan off-road. Jadi bangga banget. Oke teman-teman, saya doain sehat semua. Terima kasih yang udah nonton video ini dari part 1 sampai part 4. Dan kita ketemu lagi di video Jajilogi yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.